masih ada saudara-saudara kita yang ingin mendatangi penegakan hukum dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan Bapak menggunakan cara jalur hukum. Dan inilah rumah bapak-bapak yang tempat bapak-bapak untuk menyuarakan kepada kami semua. Kami bukan apa-apa, Pak. Tapi kami ini wakil bapak-bapak. Kita kalau pemilu cari bapak-bapak untuk dapat suara. Para alim ulama, tokoh masyarakat. Tapi giliran begini kadang-kadang kita hilang. Tapi yang pertama saya ingin mengucapkan jazakallah khair, ya, dan mengapresiasi besar atas kehadiran antum semua dengan susah payah, ya, dan hadir di sini, ya, di Komisi 3, bahwa menunjukkan Bapak adalah menyalurkan aspirasi yang tepat. Baru-baru ini, jagat maya Indonesia dihebohkan oleh berita hoaks yang bersumber dari gedung DPR Komisi 3 yang terhormat. Berita itu menceritakan Habib yang terusir dari kampungnya dan berakibat Gunung Semeru meletus. Apakah benar berita ini? Mari kita simak ulasan lengkapnya. Nama kami Haji Imam Moktik Banyuates Sampang, yang mana Gunung Semeru Lumajang yang kemarin meletus. Ada kejadian 3 hari sebelumnya, Pak. Keluarga Habib Mohdor bin Ali Al-Mohdor, beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semeru Lumajang, yang berdomisili di Desa Sempit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Sempat viral karena 3 hari sebelum letusan beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib menempati rumah wakaf pemberian salah satu warga yang sekarang sudah meninggal. Namun salah satu anaknya mengusir Habib dan keluarganya yang tidak punya tempat tinggal. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf pemberian warga desa. Sekarang banyak orang yang menawari Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai guru ngaji. Subhanallah. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mohdor menghilang semua. Namun sekarang Habib Mohdor dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Hal ini menunjukkan adalah kebenciannya terhadap Habib. Begitu juga pembunuhan 6 laskar KM 50. Ini juga merupakan hal kebencian. Kami khawatir kalau tidak ditegakkan keadilan seadil-adilnya akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang. Karena Nabi bersabda, "Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam fa shalla wa shama thumma laqiya Allah wa huwa mufidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar." Lau anna rajulan, seandainya ada seorang lelaki, safana baina rukni wal maqam, dia berdiri di antara pojok Ka'bah dan makam Ibrahim, fa shalla wa shama, kemudian orang tersebut salat dan berpuasa, thumma laqiya Allah, kemudian orang tersebut meninggal berjumpa dengan Allah, wa huwa mufwidun li ahli baiti Muhammadin, sedangkan orang tersebut benci terhadap keluarga rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, Pak, kami meminta kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI dengan semuanya untuk tegakkan keadilan sebagaimana yang disabdakan setiap Jumat kita mendengarnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bapak pimpinan serta semua Komisi 3 DPR RI, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa kejadian dengan gunung yang meletus ini dapat kita semua mengambil ibrahnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu apakah benar, informasi yang disampaikan orang yang mengatasnamakan Aliansi Ulama Madura atau AUMA? Sekarang mari kita dengarkan klarifikasi dari seorang Habib yang bernama Mudor bin Ali Al-Mudor, yang tadi dikisahkan oleh orang yang mengaku dari Aliansi Ulama Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama beliau, Habib Mudor bin Ali Al-Mudor. Saya menyampaikan terkait permasalahan Habib yang lagi viral saat ini. Sebetulnya dulu permasalahannya begini, Habib itu bukan diusir warga. Memang Habib ini pernah ada perselisihan sama keluarga orang yang tidak bisa saya sebutkan. Bahkan kami bersama teman-teman sudah pernah melakukan mediasi 3 kali, cuma tidak berhasil. Untuk saat ini alhamdulillah Habib masih terlindungi. Terkait pemberitaan masalah Habib diusir atau diusir sama warga, itu tidak benar adanya. Dan juga terkait masalah warga 40 orang yang mengusir Habib hilang, itu hoak, tidak benar. Habib sudah saya tanyakan, sebetulnya Habib ini tidak diusir, cuma Habib secara sukarela meninggalkan kediaman beliau. Jadi untuk saat ini alhamdulillah Habib sudah ada yang menampung bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi minta tolong jangan sampai ada penggiringan opini yang kesana kemari. Soalnya termasuk saat ini masyarakat desa Pronojiwo Lumajang khususnya sedang tertimpa musibah. Jadi permasalahan Habib ini mohon jangan dikait-kaitkan dengan musibah tersebut. Musibah ini murni peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini alhamdulillah ini Habib sedang sehat-sehat saja, baik-baik saja. Dan saya mengkonfirmasi ke Habib tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Habib tidak pernah menggiring opini ke sana kemari terkait masalah pengusiran dan masalah bencana ini. Jadi mohon maaf siapapun yang lagi memviralkan hal-hal tersebut, mohon jangan ditanggapi. Dan saya himbau kepada masyarakat semuanya, khususnya pengguna penggiat media sosial, mohon untuk lebih bijaksana dalam bermedsos. Mungkin cukup di sini penyampaian saya. Sekiranya ada kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Dengan adanya berita hoaks ini, Habib Zain Assegaf atau sering disebut Habib Kribo, mereaksi keras dan mengecam adanya berita hoaks yang disampaikan dari dalam ruang DPR, yang notabene orang-orangnya katanya berpendidikan, tetapi bisa-bisanya tertipu oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Seolah-olah DPR Komisi 3 memberikan ruang kepada oknum yang memberitakan kabar yang tidak benar, dan Habib Kribo pun menyesalkan, harusnya DPR bisa meneliti dan memastikan laporan, agar tidak sembarangan orang masuk dan memberitakan berita hoaks, apalagi ini disiarkan secara live dan ditonton orang secara luas. Berikut reaksi dari Habib Zain Assegaf. Kedatangan mereka ini juga ada yang buka pintu kok. Ada partai yang menginginkan ini. Ini skenario aja sebetulnya. Kenapa saya bilang skenario? Mereka yang bicara sini cuma pakai teks kok. Si Mukti itu dijulukin imam juga. Nah, harusnya DPR itu bisa men-screening pelaporan. Jangan cuma diterima, apalagi di live didengar semua rakyat. Ini hoax, ini fitnah. Si imam itu, si pembicara dari Aliansi Ulama Madura itu, dia nggak kenal si Al-Muhdor itu. Dan terus KM 212, ini kembali lagi. Kembali lagi apa? Ingin menggoyang negeri ini ditampung. Laki-laki agama. Laki-laki yang jadiin kuda itu lagi apa? Habib lagi. Terkesan kalau ini Habib, Tuhan marah, bumi marah. Didengar oleh orang-orang yang katanya mewakili rakyat di DPR, yang bergaya intelektual semua. Ini cerita semua tahayul. Ada orang-orang yang bermain di sini. Harusnya DPR itu sebelum menerima ini tamu-tamunya, coba di screening dulu, mungkin melalui cyber apa dicek. Apa yang model dibicarakan di DPR itu? Jadi besok-besok jangan orang sembarangan cuma bermodal petis ulama. Ini bukan ulama ini. Ini kejahatan dalam Islam. Ini merusak Islam. Sedih saya lihat bersorban ini jenggot. Bawa berita hoax. Anda nggak tahu ini. Anda nggak kenal Al-Muhdor itu. Tapi Anda sok tahu. Saya tahu ini pesanan.
Ini semua pesanan, ada kerjasama, ada partai yang di dalam gedung itu yang juga suka jual agama. Ini ada pesanan, kok cepat sekali diterima. Ngapain cuma dengar kilometer 50? Harusnya DPR nggak perlu dengar pendapat. Kenapa? Masih proses peradilan. Anda nggak menghargai itu martabat pengadilan. Terus karena kilometer 50 lari lagi ke Habib lagi. Terus dunia goncang, nggak ada itu. Hentikan memainkan isu-isu agama dan menjadikan kuda-kuda Habib, nggak ada. Saya sedih sebagai Habib. Saya lihat itu malu. Habib, terus kalau Habib Tuhan marah. Kalau bukan Habib, Tuhan cuek. Muak sama saya lihat ini. Berita-berita, sudah negara lagi susah ini semua. Pemerintah lagi ngurusin ini. Ini datang orang bawa cerita pakai bergaya ulama, ini pakai imam lagi, mukti. Anda nggak kenal itu seorang itu. Kok Anda beritaan bawa ke DPR? Ditonton semuanya. Ini jadi DPR lembaga hoax. Lembaga hoax. Besok Anda kan diklarifikasi, tapi hoax ini sudah menyebar. Kalau orang awam, dengar, terima itu omongan Imam Mukti itu. Kalau saya, nggak terima sama sekali nih. Ini sudah jualan agama lagi. Nggak ada. Hentikan ini. Pengkultusan Habib itu sudah nggak ada. Agama-agama nggak ada. Jangan jual Habib. Saya tahu Anda jual Habib. Dan ini ada di belakang. Kelompok-kelompok yang nanti Jokowi mau ambisi kekuasaan 2024. Pasti semua rakyat sudah tahu lah. Kelompok-kelompok sakit hati. Mau pakai Habib apa? Mau dijadiin kuda. Mau dijadiin herder yang suruh gonggong. Mungkin kalau nggak ada Habib, nggak laku ulama-ulama ini. Ulama-ulama jalannya nggak laku. Anda teriak tanpa Rizik, tanpa Habib. Ya orang nggak ada yang denger lah. Saya tahu ini mau dijual Habib lagi. Sampai saya ini lama-lama apa ini negeri ini? Datang ke DPR. Yang saya sedih lagi DPR-nya. Kok jadi kerdil? Jangan begitu Anda jangan mainkan. Anda di DPR itu, di parlemen itu, mewakili rakyat. Rakyat itu apa? Nggak Habib aja, nggak Islam aja. Banyak ini bangsa. Mau apa sih? Terus begini. Kok jadi lembaga yang terhormat jadi beritakan hoax? Oh, Anda alasan, oh tidak, itu dari orang saya mendengar. Ya Anda menampung. Anda menampung itu. Fitnah-fitnah ini. Ini fitnah loh. Fitnah besar. Dikaitkan tanah Habib, gunung meletus. Emang Tuhan Anda siapa sih? Tuhan Habib, Tuhan Arab lagi. Ini yang nggak salah di sini. Jadi mentang-mentang kalau ada jenis kearapan atau kehabiban, Tuhan marah itu nggak ada. Dan itulah benar waktu saat itu Pak Dudung bilang itu. Kita harus kikis itu semua. Tidak ada dispensasi Habib. Justru kalau Habib itu didolimin, dia nerimo. Nggak usah ngeluh. Karena dari kakek Rasulullah itu apa? Hidupnya semua terzalimi. Nggak minta fasilitas hebat. Entah. Di saat dizalimin itu keluarga Nabi dulu, masih mengasihi orang, nggak ngeluh. Saya yakin mungkin Al-Maudhari nggak tahu ini. Tapi kalau sudah Habib didramatisir, kayak aulia Allah. Kayak titisan Nabi Muhammad. Nggak ada. Hentikan itu. Dispensasi Habib itu nggak ada. Antara Allah dan makhluk tidak ada hubungan nasab. Semua sama. Ini jauh-jauh dari Surabaya, dari beritakan laporan pepesan kosong. Fitnah. Hoax. Saya perhatikan apa? Mungkin anggota DPR nggak saya anggap itu seperti apa? Anda didongoin oleh kelompok-kelompok ini. Dibuat goblok Anda. Kok Anda mau dengar? Kalau saya seorang anggota DPR, saya keluar. Ngapain menampung-nampung berita sampah begini datang? Mau didramatisir negara musibah? Enggak ada. Kalau ada seorang Habib mendoakan ini negeri dari musibah, Anda kafir, Anda bukan keturunan Nabi. Sementara Rasulullah sebelum meninggal, apa yang disebut Nabi? Bukan keluarganya. Bukan apa? Ummati. Jadi kalau ada seorang Habib mendoakan musibah, Anda bukan Habib. Diusir, tidak ada masalah. Anda nggak tahu permasalahannya. Jangan terus-terus kalau Habib itu salah boleh. Nggak ada. Jujur kenapa saya bicara masalah Habib? Saya ini Habib. Malu saya sama diri saya sendiri. Hentikan di negeri ini, gonjang-ganjing harus Habib. Saya tahu, ini Rizik ini diocok-ocok oleh kelompok ulama-ulama kadrun ini. Karena kalau nggak ada Rizik, Anda nggak didengar gonggongan Anda. Dan juga Rizik dimanfaatkan ada berapa partai lah di situ. Kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Jokowi. Besok kalau Anda menang, dibuang nih Rizik ke got. Nggak dipakai, Rizik aja nggak pernah sadar. Hentikanlah nih isu-isu agama. Buat apa itu sorban semuanya? Baju putih. Anda baca bismillah. Tapi Anda memberitakan, melaporkan sesuatu yang nggak ada nilai kebenarannya. Ini fitnah akbar. Hati-hati loh. Anda menyambung fitnah se-Indonesia. Anda tobatnya apa? Anda harus bicara. Kemarin yang saya sampaikan itu bohong, dusta. Kalau enggak, Anda kena azab. Hati-hati Anda bohong sama orang. Anggota DPR kok bisa cuma nerima hanya karena yang kena musibah kalau Habib didengar. Kok Anda diskriminasi? Loh, mana minoritas yang lain? Banyak dia terzalimi. Buat tempat ibadah susah, tapi nggak ada terima. Nggak ada tampung. Berapa banyak keluhan dari minoritas? Nggak pernah didengar. Kenapa kalau Islam harus didengar semuanya?
Mentang-mentang mayoritas. Negeri ini bukan negeri agama. Saya minta nih sebagai aparat hukum semuanya. Ini berita bahaya loh. Tolong diselidikin nih orang. Dikenakan hukum. Supaya besok jangan suka membawa fitnah atas nama agama. Nggak perlu takut. Nanti kalau ditangkap dibilang kriminalisasi ulama. Ini bukan ulama. Ini Sohibul Fatan. Seorang pemfitnah. Saya tahu dia datang. Mengarang itu semuanya. Tegakkan nggak apa-apa hukum. Jangan besok-besok apa. Jangan sembarangan. Kalau mentang-mentang ulama itu mengeluarkan hoax fitnah. Ini sama aja bagi saya Pak. Sama Ratna Sarumpait sama aja lah. Yang satu nggak bersorban, yang satu perempuan biasa. Soalnya ini sama juga, ini fitnah. Berita hoax. Yang satu lapor ditonjokin, yang satu buat fitnah orang lain dikirim tumbal, ini Habib Muhdor diberitakan. Hanya untuk apa? Menakut-nakuti negara aja. Lah ini keamanan kepolisian. Tangkap ini orang. Kasih hukum. Supaya besok nggak macem-macem. DPR juga. Jangan terus kok mentang-mentang Islam mayoritas, Anda tampung gini. Tapi berapa banyak tuh keluhan minoritas? Memang mereka itu bukan warga negara Indonesia. Warga negara kelas 2. Tidak ada. Dalam NKRI ini semuanya sama. Nggak perlu perbedaan suku dan agama. Punya hak yang sama. Emang yang milih Anda semua, yang di DPR itu semua muslim? Non-muslim nggak ikut pemilu. Kan dia memilih Anda juga. Semestinya Anda adil lah. Nah, tolonglah besok. Pintu DPR ini, jangan sembarang Anda buka. Untuk orang-orang serampangan begini, ngomong nggak jelas, tanpa bukti. Akhirnya apa? Dari DPR, mengeluarkan bau busuk, bau fitnah. Kalau Anda mau adil, sikapin itu semua, ini warga negara yang punya keluhan. Berapa banyak tuh hak-hak minoritas nih, sampai ini hari nggak terpenuhi. Membuat tempat ibadah aja susah. Nah, ini adil apa enggak? Ini bukan negeri agama loh. Ini Pancasila. Kenapa orang ingin mendekat ke Tuhannya kok Anda persulit? Lah, harusnya DPR bicara, bela kaum minoritas. Berikan hak yang sama seperti muslim. Kalau dia mau bangun tempat ibadah, biarin dia mau dekat ke Tuhan. Kok malah mau dekat ke Tuhannya diganggu? Nah, ini yang harusnya DPR bisa membantu aspirasi non-muslim ini. Cabut itu semuanya. Kita sama rata. Nggak usah menanam kebencian. Terkadang hukum diskriminasi ini apa? Justru memancing kebencian. Yang mayoritas merasa petantang-petenteng. Kalau hukum ini tegas, saya yakin loh, ini selesai keadilan. Dan nggak ada lagi permusuhan agama. Biarin aja. Dia menghadap ke Tuhannya nggak boleh. Nanti urusan ini nggak boleh. Sampai membangun tempat ibadah digeser. 70 tahun merdeka loh. Kok masih begini aja negara? Hapus semua undang-undang diskriminasi, semua hapus. Kalau ada masalah, selesaikan. Saya tahu kok, konflik agama di Indonesia ini diciptakan. Ada yang mempolitisasi. Kenapa? Ribut agama itu kok pas pilpres. Kalau nggak ada pilpres, nggak ribut agama. Jadi apa? Ada yang mainin. Nanti satu orang suruh buat onar. Digongin, beritain. Soalnya bangsa ini baik. Baik Muslim atau Nasrani mayoritas baik. Bangsa ini bukan bangsa gontok-gontokan seperti bangsa Arab. Tapi kalau terjadi keributan, saya tahu ini ada sutradaranya. Siapa? Mereka-mereka yang mengganggu pemerintahan dan mencari kekuasaan. Dimanfaatkan. Agama-agama itu semua baik kok. Ada pedagangnya, ulama-ulama ini yang bisa dibayar. Suruh corong untuk ribut. Ada yang minta order duit nih. Nah, kenapa? Kalau sudah agama ini kisruh, dia bisa ngambil manfaat. Itu aja lah saya pikir. Tapi saya minta ini hari, tolonglah anggota DPR. Yang cerdas, yang bersih. Jangan ada rasa hati karena Islam kenapa? Usahakan apa? Keadilan. Tidak ada agama yang lebih baik dari keadilan. Jadi gunakan dari DPR itu keadilan. Semua sama rata. Jangan menampung berita hoax, jangan macam-macam. Saya minta kepolisian panggil tuh mufti. Tanya dia berita hoax kok. Tegakkan. Nggak ada urusan dengan kriminalis ulama. Terus kalau ulama bebas lah. Itu aja mungkin. Terima kasih. Semoga negeri ini makin jaya, makin damai, makin makmur. NKRI harga mati.